Sistem saluran kemih juga dikenal sebagai sistem ginjal atau saluran kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Tujuan dari sistem saluran kemih adalah untuk menghilangkan limbah dari tubuh, mengatur volume darah dan tekanan darah, mengontrol kadar elektrolit dan metabolit, serta mengatur pH darah. Saluran kemih adalah sistem drainase tubuh untuk pembuangan urin. 1. Ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Fungsi ginjal yaitu 1. Membuang bahan sisa terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin yang dihasilkan dari metabolisme makanan oleh tubuh, bahan asing dan produk sisa. 2. Mengatur keseimbangan air dan elektrolit. 3. Mengatur keseimbangan asam dan basa. 4. Menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. 5. Menghasilkan eritropoietin yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang. 6. Produksi dan eksekresi urin. 2. Ureter. Secara histologik, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel transisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapisan. Fungsi dari ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Bila ada batu di saluran ini, akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensoris sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan berguling-guling. Keadaan ini dikenal sebagai kolik ureter. 3. Kandung kemih. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa atau adventitia. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, terdiri atas 6-8 lapisan, dengan jaringan ikat longgar yang berbentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muskularisnya terdiri atas berkas-berkas serat atau polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventisianya terdiri atas jaringan fibroelastik. Fungsi kandung kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. 4. Uretra. Panjang uretra pria antara 15-20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. B. Pars membranacea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. C. Pars cavernosa atau spongiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Epitel uretra bervariasi dari transisional di uretra pars prostatica, lalu pada bagian lain berubah menjadi epitel berlapis atau bertingkat silindris, dan akhirnya epitel gepeng berlapis pada ujung uretra pars cavernosa yang melebar, yaitu di fossa navicularis. Terdapat sedikit sel Goblin penghasil mukus. Di bawah epitel terdapat lamina propria terdiri atas jaringan ikat fibroelastis longgar. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek karena hanya 4 cm panjangnya. Epitel bervariasi dari transisional di dekat muara kandung kemih, lalu berlapis silindris atau bertingkat hingga berlapis gepeng. Di bagian ujungnya, muskularisnya terdiri atas 2 lapisan otot polos tersusun berupa ureter.
Proses pembentukan urin adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, racun tubuh, dan kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses di dalam sistem urin ini melibatkan beberapa organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Zat-zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme butuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan dari tubuh untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh kita. Di ginjal, ada 3 proses utama pembentukan urin, yaitu filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi. Hasil dari ketiga proses inilah yang disebut dengan ekskresi atau pengeluaran ginjal dalam bentuk urin. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. Pada tahap ini, ginjal menerima aliran darah yang membawa air dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti urea. Kemudian, nefron di dalam ginjal akan menyaring darah yang mengalir masuk ke dalam ginjal untuk membuang racun dan zat sisa metabolisme tubuh. 2. Reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses masuk ke tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali air dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti elektrolit, garam, dan protein. 3. Sekresi tubular. Pada tahap sekresi tubular, zat-zat tertentu dari pembuluh darah kapiler akan dibuang ke tubulus ginjal. Setelah ketiga tahapan ini selesai, terbentuklah urin. Urin kemudian akan dialirkan dari ginjal ke kandung kemih melalui ureter. Kandung kemih akan menampung urin yang dihasilkan dari ginjal. Setelah ditampung di kandung kemih, pada proses pembuangan, urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih.